di sebuah desa kecil bernama Desa Karangbiru, yang terletak di tepi pantai selatan, hiduplah seorang nelayan miskin bernama Pak Tono. Usianya sudah menginjak 50 tahun, tetapi nasibnya tak kunjung berubah. Ia tinggal sendirian di gubuk reot di pinggir pantai, setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Anak sematawayangnya, Andi, telah merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, meninggalkan Pak Tono dalam kesendirian. Setiap pagi, Pak Tono pergi melaut dengan perahu kayu tua yang penuh tambalan. Meski laut selalu memberikan hasil, tangkapannya seringkali hanya cukup untuk sekadar menyambung hidup. Kadang-kadang, ia pulang dengan tangan kosong, terutama saat musim angin barat yang membuat ombak begitu ganas. Namun, meskipun hidupnya serba kekurangan, Pak Tono dikenal sebagai orang yang sabar, ikhlas, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ia percaya bahwa rezeki adalah anugerah yang harus disyukuri, apapun bentuknya. Di kalangan warga desa, ia dihormati karena sifatnya yang baik hati dan suka menolong. Bahkan, saat ikan tangkapannya sedikit, ia masih menyisihkan sebagian untuk dibagikan kepada tetangga yang lebih membutuhkan. Saat bulan Ramadan tiba, suasana di Desa Karangbiru berubah menjadi lebih hikmat. Warga desa saling berbagi makanan dan berbondong-bondong ke masjid untuk beribadah. Pak Tono pun tak ketinggalan. Meski lelah setelah seharian melaut, ia selalu berusaha bangun malam untuk berdoa dan beribadah. Ia mendengar dari para tetua desa bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa, lebih baik dari 1000 bulan, dan membawa berkah luar biasa bagi siapapun yang mendapatkannya. Mungkin inilah kesempatanku, gumam Pak Tono dalam hati. Aku harus memperbanyak ibadah agar mendapatkan berkah dari malam itu. Namun, tanpa ia sadari, malam Lailatul Qadar kali ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Suatu malam, saat bulan Ramadan hampir mencapai puncaknya, desas-desus tentang malam Lailatul Qadar mulai menyebar di kalangan warga desa. Semua orang berharap bisa mendapatkan keberkahan dari malam tersebut. Pak Tono, yang sudah selesai melaut, memutuskan untuk tetap terjaga semalaman demi berdoa dan beribadah. Namun, ada satu hal yang membuat malam itu berbeda. Saat tengah malam tiba, angin laut tiba-tiba berhembus sangat lembut, membawa aroma bunga kenanga yang harum. Langit tampak cerah tanpa awan, dan bulan bersinar begitu terang, seolah-olah memberikan isyarat bahwa sesuatu yang istimewa akan terjadi. Pak Tono, yang sedang duduk di tepi pantai sambil merenung, tiba-tiba mendengar suara gemericik air yang tidak biasa. Ia menoleh ke arah laut dan melihat cahaya kebiruan samar-samar muncul dari balik ombak. Cahaya itu semakin dekat, hingga akhirnya sosok seorang wanita cantik muncul dari dalam. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang berkilauan seperti mutiara, dan rambutnya yang hitam panjang berkibar pelan oleh angin. Matanya yang teduh memancarkan aura kebijaksanaan dan kelembutan. "Siapakah Anda?" tanya Pak Tono dengan nada hormat, meskipun hatinya dipenuhi rasa takjub. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Aku adalah Ratu Pantai Selatan, penjaga lautan ini. Aku datang kepadamu karena aku melihat ketulusan hatimu, Pak Tono. Meskipun hidupmu penuh kesulitan, kau tetap bersyukur dan menjaga keikhlasan." Pak Tono terkejut. Ia tak pernah menyangka bahwa makhluk gaib yang selama ini hanya menjadi legenda ternyata benar-benar ada. Ia pun buru-buru menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Ratu Pantai Selatan melanjutkan, "Malam ini adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Karena kesabaran dan ketulusanmu, aku ingin memberikan hadiah kepadamu. Namun, ingatlah, hadiah ini bukan hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan juga untuk dibagikan kepada sesama." Pak Tono hanya bisa terdiam, takjub dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apa maksud Ratu Pantai Selatan? Dan apa hadiah yang akan diberikan kepadanya?
Ratu Pantai Selatan melangkah mendekati Pak Tono dengan gerakan anggun. Ia mengulurkan tangannya, dan dari telapak tangannya muncul sebuah kotak kecil berwarna emas yang berkilauan. Cahaya lembut memancar dari kotak itu, membuat Pak Tono merasa hangat dan damai. "Inilah hadiahku untukmu," kata Ratu Pantai Selatan sambil menyerahkan kotak itu kepada Pak Tono. Di dalamnya terdapat sebuah mutiara ajaib yang akan membawa berkah luar biasa bagi hidupmu. Namun, ingatlah pesanku, gunakanlah dengan bijak dan jangan pernah melupakan sesamamu. Pak Tono menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Ia membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah mutiara sebesar kelereng yang memancarkan cahaya kebiruan. Mutiara itu tampak begitu indah, seolah-olah menyimpan kekuatan magis di dalamnya. "Apa yang harus kulakukan dengan ini, Yang Mulia?" tanya Pak Tono ragu-ragu. "Mutiara ini memiliki kekuatan untuk mengabulkan satu permintaanmu," jawab Ratu Pantai Selatan. "Namun, hati-hatilah dalam memilih apa yang kau minta. Karena sekali digunakan, kekuatannya tidak dapat diulang." Setelah berkata demikian, Ratu Pantai Selatan perlahan-lahan menghilang ke dalam ombak, meninggalkan Pak Tono sendirian dengan pikiran penuh pertanyaan. Sepanjang malam itu, Pak Tono tak bisa tidur. Ia duduk di tepi pantai, memandangi mutiara ajaib yang ada di tangannya. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Apa yang seharusnya ia minta? Haruskah ia meminta kekayaan agar tidak lagi hidup miskin? Atau haruskah ia meminta kesehatan agar tubuhnya yang sudah tua tetap kuat? Namun, semakin lama ia memikirkannya, semakin besar rasa ragu dalam hatinya. Ia khawatir jika permintaannya hanya bersifat egois, maka berkah dari mutiara itu tidak akan memberikan manfaat bagi orang lain. Ingatannya kembali pada pesan Ratu Pantai Selatan, "Gunakanlah dengan bijak dan jangan pernah melupakan sesamamu." Pagi harinya, Pak Tono memutuskan untuk pergi ke masjid desa untuk berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Ia ingin memastikan bahwa keputusannya nanti benar-benar berasal dari hati yang ikhlas dan tidak didorong oleh keserakahan. Saat ia berada di masjid, seorang anak kecil mendekatinya dengan wajah cemas. Anak itu adalah cucu dari Bu Siti, tetangga Pak Tono, yang sedang sakit parah karena demam tinggi. Keluarga Bu Siti tidak memiliki cukup uang untuk membawa anak itu ke rumah sakit. Melihat kondisi mereka, hati Pak Tono tergerak. Ia sadar bahwa banyak orang di desanya yang juga hidup dalam kesulitan serupa. Jika ia menggunakan mutiara itu hanya untuk dirinya sendiri, apakah itu benar-benar akan membawa kebahagiaan sejati? Pak Tono pulang ke gubuknya dengan pikiran yang semakin kompleks. Ia duduk di depan meja kayu kasarnya, menatap mutiara itu dengan tatapan penuh perenungan. Di satu sisi, ia sangat ingin keluar dari kemiskinan yang telah lama menghantuinya. Di sisi lain, ia merasa bahwa mutiara ini adalah kesempatan langka untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, suara angin laut kembali berhembus pelan, membawa aroma kenanga yang sama seperti malam sebelumnya. Suara halus terdengar di telinganya, meskipun tak ada siapapun di sana. "Pak Tono, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau kemewahan, melainkan dari ketenangan hati dan kebaikan yang kau tebarkan kepada sesama," bisik suara itu, yang terdengar mirip dengan suara Ratu Pantai Selatan. Pak Tono menutup matanya erat-erat. Ia mencoba menenangkan diri dan memikirkan kembali tujuan hidupnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak terburu-buru menggunakan mutiara itu. Ia ingin memastikan bahwa permintaannya benar-benar bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Namun, tantangan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, seorang tengkulak ikan datang ke desa dan menawarkan harga tinggi untuk hasil tangkapan para nelayan. Tapi, ada syaratnya. Para nelayan harus menangkap ikan sebanyak mungkin tanpa memedulikan aturan pelestarian laut. Jika tidak, mereka tidak akan dibayar.
Pak Tono dihadapkan pada dilema besar. Jika ia menolak tawaran itu, ia akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Namun, jika ia menerimanya, ia akan melanggar prinsip hidupnya yang selalu menjaga keseimbangan alam. Apa yang harus ia lakukan? Dan bagaimana mutiara ajaib itu bisa membantunya menghadapi situasi ini? Pak Tono duduk di tepi pantai, memandangi perahu kayu tuanya yang terombang-ambing oleh ombak kecil. Ia memegang mutiara ajaib itu erat-erat, sambil memikirkan tawaran tengkulak ikan yang menggiurkan namun merusak. Jika ia menerima tawaran itu, ia bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun, hati kecilnya menolak keras. Ia tahu bahwa menangkap ikan secara berlebihan akan merusak ekosistem laut, yang pada akhirnya akan membuat para nelayan kehilangan mata pencaharian mereka di masa depan. Tiba-tiba, angin laut kembali berhembus lembut, membawa aroma kenanga yang familiar. Suara halus Ratu Pantai Selatan terdengar lagi, meskipun tak ada sosoknya yang terlihat. Pak Tono, ingatlah bahwa alam adalah anugerah yang harus dijaga. Jika kau merusaknya demi keuntungan sesaat, kau akan kehilangan lebih dari sekadar rezeki. Kau akan kehilangan warisan bagi anak cucumu. Pak Tono menundukkan kepala, merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa pilihannya kali ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang masa depan desanya dan generasi yang akan datang. Akhirnya, ia memutuskan untuk menolak tawaran tengkulak itu, meskipun artinya ia harus tetap hidup dalam kesulitan untuk sementara waktu. Namun, keputusan itu tidak mudah. Beberapa warga desa mulai mempertanyakan sikap Pak Tono. Mereka menganggapnya bodoh karena menolak kesempatan emas untuk memperbaiki hidup. Bahkan, beberapa tetangganya mulai menjauh, menganggap Pak Tono sebagai penghalang kemajuan desa. Setelah beberapa hari menghadapi tekanan dari warga desa, Pak Tono akhirnya memutuskan untuk menggunakan mutiara ajaib. Ia yakin bahwa inilah saat yang tepat untuk memohon bantuan kepada Tuhan melalui kekuatan mutiara itu. Ia berlutut di tepi pantai, memegang mutiara itu dengan kedua tangannya, dan berdoa dengan penuh keyakinan. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, aku memohon agar laut ini selalu memberikan rezeki yang cukup bagi semua nelayan di desaku. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang bersyukur dan selalu menjaga keseimbangan alam. Semoga kebahagiaan ini bukan hanya untukku, tetapi juga untuk semua orang di sekitarku. Saat doanya selesai, mutiara itu memancarkan cahaya biru yang sangat terang, menyelimuti seluruh tubuh Pak Tono. Cahaya itu kemudian menyebar ke arah laut, menciptakan riak-riak kecil yang indah di permukaan air. Saat cahaya itu hilang, mutiara itu pun lenyap dari genggamannya. Pak Tono merasa damai dan lega. Ia percaya bahwa doanya telah didengar, meskipun belum ada tanda-tanda nyata yang terlihat. Beberapa hari setelah kejadian itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat para nelayan pergi melaut, mereka menemukan bahwa hasil tangkapan mereka jauh lebih melimpah daripada biasanya. Ikan-ikan besar dan segar memenuhi jaring mereka, bahkan di tempat-tempat yang biasanya jarang ada ikan. Lebih mengejutkan lagi, meskipun hasil tangkapan meningkat drastis, kondisi laut tetap terjaga. Terumbu karang tetap utuh, dan air laut tetap jernih seperti biasa. Warga desa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa terjadi. Mereka bertanya-tanya apa yang menyebabkan perubahan ini. Beberapa orang mulai menghubungkannya dengan keputusan Pak Tono untuk menolak tawaran tengkulak dan sikapnya yang teguh menjaga alam. Bu Siti, tetangga Pak Tono, datang ke gubuknya dengan mata berkaca-kaca. Pak Tono, terima kasih. Kami semua salah menilaimu. Kebaikanmu telah membawa berkah bagi kami semua. Pak Tono hanya tersenyum lembut. Ia tidak pernah mengungkapkan tentang mutiara ajaib atau pertemuannya dengan Ratu Pantai Selatan. Baginya, ini adalah rahasia antara dirinya dan Tuhan.
Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa Karang Biru berubah drastis. Para nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak ikan yang serakah. Mereka berhasil menjual hasil tangkapan mereka langsung ke pasar dengan harga yang adil. Uang yang mereka dapatkan digunakan untuk membangun fasilitas desa, seperti sekolah baru dan klinik kesehatan. Pak Tono, yang awalnya dianggap bodoh oleh sebagian warga, kini menjadi tokoh yang dihormati. Warga desa menyadari bahwa sikapnya yang bijaksana dan keikhlasannya telah membawa keberkahan bagi semua orang. Bahkan, Andi, anaknya yang merantau ke kota, memutuskan untuk pulang ke desa setelah mendengar kabar tentang perubahan besar yang terjadi. Di malam-malam berikutnya, Pak Tono sering duduk di tepi pantai, memandangi lautan yang tenang. Ia merasa bahwa keputusannya telah membawa kebahagiaan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi semua orang di sekitarnya. Namun, satu hal yang selalu ia ingat adalah pesan Ratu Pantai Selatan, gunakanlah dengan bijak dan jangan pernah melupakan sesamamu. Beberapa bulan setelah keajaiban laut terjadi, desa Karang Biru berubah menjadi tempat yang lebih makmur dan harmonis. Para nelayan tidak lagi khawatir tentang hasil tangkapan yang sedikit atau harga ikan yang ditekan oleh tengkulak. Mereka bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam, memastikan bahwa laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Bu Siti, yang sebelumnya kesulitan membayar pengobatan cucunya, kini bisa tersenyum lega. Anak kecil itu telah sembuh sepenuhnya berkat fasilitas klinik baru di desa. Bahkan, beberapa warga yang dulunya skeptis terhadap Pak Tono kini sering datang ke gubuknya untuk meminta nasihat. Mereka menyadari bahwa sikap ikhlas dan bijaksana Pak Tono adalah kunci dari perubahan besar yang terjadi. Pak Tono sendiri tidak banyak berubah dalam hal gaya hidupnya. Ia tetap tinggal di gubuk reotnya, meskipun beberapa warga menawarkan bantuan untuk membangunkan rumah baru baginya. Namun, ia menolak dengan halus. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang aku miliki, katanya sambil tersenyum. Yang penting adalah kita semua bisa hidup damai dan sejahtera. Andi, anak Pak Tono, akhirnya tiba di desa setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Ia pulang dengan membawa kabar baik. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan tetap sebagai guru di sekolah dasar desa. Andi mengaku bahwa ia merasa rindu pada desa dan ingin berkontribusi untuk kemajuan masyarakatnya. Pak, aku bangga padamu, kata Andi suatu malam saat mereka duduk bersama di tepi pantai. Kebaikanmu telah menginspirasi banyak orang, termasuk aku. Aku ingin membantu anak-anak di sini agar mereka bisa belajar dan memiliki masa depan yang lebih baik. Pak Tono hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bahwa keputusannya untuk selalu bersyukur dan menjaga keikhlasan telah membawa berkah luar biasa, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya. Cerita tentang pertemuan Pak Tono dengan Ratu Pantai Selatan mulai menyebar di kalangan warga desa. Meskipun Pak Tono tidak pernah mengungkapkan detail tentang mutiara ajaib atau doanya, beberapa orang percaya bahwa keajaiban yang terjadi adalah hasil dari campur tangan makhluk gaib penjaga laut. Para tetua desa memutuskan untuk membuat tradisi baru. Setiap tahun, pada malam Lailatul Qadar, warga desa akan berkumpul di tepi pantai untuk berdoa bersama dan mengucapkan syukur atas rezeki yang mereka terima. Mereka juga berjanji untuk selalu menjaga kelestarian laut sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Pantai Selatan. Tradisi ini kemudian dikenal sebagai Malam Syukur Laut dan menjadi salah satu acara paling sakral di desa Karang Biru. Setiap tahun, semakin banyak orang dari desa-desa tetangga yang datang untuk bergabung dalam acara tersebut. Suatu malam, beberapa tahun setelah kejadian itu, Pak Tono kembali duduk di tepi pantai seperti biasa. Saat bulan bersinar terang, ia melihat cahaya kebiruan samar-samar muncul dari balik ombak. Dengan jantung berdebar, ia menyadari bahwa sosok yang ia tunggu-tunggu telah kembali. Ratu Pantai Selatan melangkah mendekat dengan senyum lembut di wajahnya. Pak Tono,
engkau telah membuktikan bahwa hatimu benar-benar tulus. Kebaikanmu telah membawa berkah tidak hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi semua orang di sekitarmu. Pak Tono menundukkan kepala hormat. Semua ini adalah anugerah dari MU yang mulia. Aku hanya hamba yang berusaha menjalani hidup dengan ikhlas. Ratu Pantai Selatan mengangguk pelan. Ingatlah, kebaikan yang kau tanam hari ini akan terus berbuah di masa depan. Jagalah laut ini, karena ia adalah warisan bagi anak cucumu. Setelah berkata demikian, ia kembali menghilang ke dalam ombak, meninggalkan Pak Tono dengan perasaan damai dan syukur yang mendalam. Beberapa tahun kemudian, Pak Tono semakin tua. Ia tidak lagi melaut setiap hari, tetapi ia tetap aktif memberikan nasihat kepada para nelayan muda tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Andi, yang kini menjadi guru terkenal di desa, sering menceritakan kisah ayahnya kepada murid-muridnya. Kakek kalian, Pak Tono, adalah contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau kemewahan, tetapi dari ketenangan hati dan kebaikan yang kita tebarkan kepada sesama, kata Andi suatu hari di kelas. Murid-muridnya mendengarkan dengan penuh antusias. Beberapa di antaranya bahkan mulai tertarik untuk belajar lebih banyak tentang laut dan cara menjaganya agar tetap lestari. Pak Tono, yang duduk di kursi roda di halaman sekolah, tersenyum melihat semangat anak-anak itu. Ia tahu bahwa warisan yang ia tinggalkan bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang nilai-nilai kehidupan yang akan terus hidup di hati generasi mendatang. Di usianya yang semakin senja, Pak Tono lebih banyak menghabiskan waktu di tepi pantai, duduk di bawah pohon kelapa yang rindang. Meskipun tubuhnya sudah tak sekuat dulu, hatinya tetap dipenuhi kedamaian. Ia sering terlihat tersenyum sendiri sambil memandangi laut yang tenang, seolah-olah ia sedang berbincang dengan teman lama. Warga desa sering datang kepadanya untuk sekedar berbincang atau meminta nasihat. Bagi mereka, Pak Tono bukan hanya seorang nelayan tua, melainkan juga simbol kebijaksanaan dan keikhlasan. Ia selalu menasihati mereka untuk tidak pernah melupakan pentingnya bersyukur dan menjaga alam. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam, Andi datang membawa secangkir teh hangat untuk ayahnya. "Pak, aku bangga padamu," katanya sambil duduk di samping Pak Tono. "Kisahmu telah menginspirasi banyak orang, termasuk aku." Pak Tono tersenyum lembut. "Anakku, kehidupan ini adalah anugerah. Apapun yang kita miliki, baik itu sedikit atau banyak, selalu ada hikmah di baliknya. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang ikhlas." Beberapa tahun setelah kepergian Pak Tono, kisah tentang pertemuannya dengan Ratu Pantai Selatan menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap malam Lailatul Qadar, warga desa Karangbiru berkumpul di tepi pantai untuk berdoa bersama dan mengucapkan syukur atas rezeki yang mereka terima. Tradisi Malam Syukur Laut semakin berkembang, bahkan menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Namun, warga desa tetap menjaga esensi dari acara tersebut, rasa syukur, kebersamaan, dan komitmen untuk menjaga kelestarian laut. Nama Pak Tono selalu disebut dalam setiap cerita yang diceritakan pada malam itu. Ia dianggap sebagai pahlawan desa yang telah membawa perubahan besar melalui sikap ikhlas dan kebaikannya. Andi, yang kini menjadi pemimpin muda di desa, melanjutkan warisan ayahnya dengan mendirikan sebuah pusat pendidikan lingkungan. Pusat ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak dan remaja tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Ia sering menceritakan kisah ayahnya kepada para murid, mengajarkan mereka nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur. Kakek kalian, Pak Tono, adalah contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau kemewahan, tetapi dari ketenangan hati dan kebaikan yang kita tebarkan kepada sesama, kata Andi suatu hari di kelas. Murid-muridnya mendengarkan dengan penuh antusias.
Beberapa di antaranya bahkan mulai tertarik untuk belajar lebih banyak tentang laut dan cara menjaganya agar tetap lestari. Desa Karangbiru kini menjadi salah satu desa pesisir paling indah di wilayah itu. Lautnya tetap jernih, terumbu karangnya utuh, dan ikan-ikannya melimpah. Para nelayan bekerja sama untuk memastikan bahwa praktik penangkapan ikan tetap ramah lingkungan. Mereka juga aktif dalam program pelestarian laut yang didukung oleh pemerintah dan organisasi lingkungan. Wisatawan yang datang ke desa ini tidak hanya menikmati keindahan alamnya, tetapi juga belajar tentang tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh warga desa. Mereka pulang dengan membawa pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Cerita tentang Pak Tono dan Ratu Pantai Selatan menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di desa Karangbiru, tetapi juga di tempat-tempat lain. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan, keikhlasan, dan rasa syukur adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Meskipun Pak Tono telah tiada, jejaknya tetap hidup di hati setiap orang yang pernah mendengar kisahnya. Warisannya bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang nilai-nilai kehidupan yang akan terus dikenang dan dijalankan oleh generasi mendatang. Di malam-malam yang tenang, saat angin laut berhembus lembut dan bulan bersinar terang, warga desa sering mendengar suara gemericik air yang tidak biasa. Mereka percaya bahwa itu adalah isyarat dari Ratu Pantai Selatan yang terus mengawasi dan melindungi mereka. Dan begitulah cerita tentang di malam Lailatul Qadar, nelayan miskin ini bertemu Ratu Pantai Selatan dan dapat berkah luar biasa, menjadi legenda abadi yang mengajarkan kita semua tentang arti sebenarnya dari kebahagiaan, keikhlasan, dan rasa syukur.